Alhamdulillah, Alhamdulillahil alimil hakim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wa anzalas sakinata ala qulubil mu'minin, al-mutamassikina bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ar-raufur rahim. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini kami berpesan kepada para jamaah sekalian, utamanya kepada diri kami sendiri. Marilah kita terus berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu kita laksanakan sekaligus kita taati perintah-perintah Allah dan kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran, juga kesabaran, keteguhan dan keikhlasan hati semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketakwaan yang senantiasa kita upayakan ini akan menjadi sebab kita selalu dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dan juga keberkahan hidup baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dan pada kesempatan ini pula kami mengajak kepada para jamaah sekalian, marilah kita selalu menjaga dan mempererat tali persatuan umat Islam dan memperbaiki hubungan sesama muslim sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang beriman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu prinsip dasar yang dibangun oleh agama kita ialah prinsip ukhuwah atau persaudaraan di antara sesama orang beriman. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Hubungan persaudaraan yang terjalin di antara manusia itu beraneka ragam. Ada hubungan darah, ada hubungan karena suku, ras dan lain-lain. Dari sekian banyak hubungan persaudaraan yang ada, hubungan persaudaraan yang paling kokoh talinya, paling mantap jalinannya, paling kuat ikatannya, dan paling setia kasih sayangnya ialah persaudaraan yang diikat dengan akidah. Karena persaudaraan semacam ini tidak mengenal siapa dan dari mana asalnya. Jika meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, maka dia adalah saudara kita karena satu akidah dan juga satu keyakinan. Persaudaraan yang berlandaskan akidah dan iman serta berdasarkan agama yang murni karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mampu mempersatukan umat Islam dari berbagai penjuru. Inilah rahasia kekuatan dan kekokohannya ukhuwah Islamiyah. Inilah kunci keakraban umat muslim yang ada di belahan bumi manapun. Dan inilah yang membuat mereka menjadi satu kesatuan utuh yang pilar-pilarnya sangat kuat dan bangunannya sangat kokoh, sehingga badai topan pun tidak sanggup menggoyahkannya. Ia laksana bangunan yang terbuat dari timah dan ibarat tubuh yang satu.
Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Al-hadits atau kama qala. Sesungguhnya orang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Sementara An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahar wal humma." Perumpamaan orang-orang beriman di dalam cinta dan kasih sayang mereka adalah seperti tubuh. Jika salah satu anggotanya mengeluh sakit, maka anggota tubuh lainnya akan memberikan kesetiaan kepadanya dengan susah tidur dan juga demam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya ukhuwah Islamiyah adalah ruh dari iman yang kuat dan inti daripada perasaan yang meluap-luap yang dirasakan oleh seorang muslim terhadap saudara-saudaranya yang seakidah. Bahkan ia merasa bahwa ia bisa hidup karena mereka, bersama mereka dan juga di tengah-tengah mereka. Seolah-olah mereka semua adalah ranting-ranting yang tumbuh dari satu batang pohon dan muncul dari pokok yang sama. Dengan perasaan itu maka hilanglah perbedaan kesukuan dan warna kulit. Lenyaplah perbedaan ras dan fanatisme kesukuan. Sehingga yang ada hanyalah pondasi besar yang menjadi landasan berdirinya masyarakat Islam internasional, yang dihimpun oleh satu tali dan dinaungi satu bendera, yakni bendera iman dan tali ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir." Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam tatanan masyarakat Islam, jika berlandaskan akidah, iman dan menyatu dalam ikatan syariat, maka persaudaraan akidah akan menghilangkan ras diskriminasi dan ikatan iman akan menggantikan ikatan-ikatan materi, kepentingan individu maupun ambisi pribadi. Di situ seseorang menyintai saudara-saudaranya seperti ia menyintai dirinya sendiri. Ia merasa sedih bila mereka sedih dan ia merasa senang bila mereka senang. Ia selalu berbagi suka dan duka bersama mereka. Oleh karena itu Islam memberantas gejala-gejala egoisme, yaitu mental yang suka mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan keadaan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sejarah kita mendapat banyak contoh nyata dan peristiwa yang tiada tara yang menggambarkan betapa kuatnya ikatan persaudaraan di antara sesama umat Islam. Yang paling masyhur ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, sehingga setiap orang Ansor memiliki saudara dari kalangan Muhajirin. Bahkan ada orang Ansor yang mengajak saudaranya dari kalangan Muhajirin ke rumahnya. Kemudian ia menawarkan kepadanya untuk berbagi harta bendanya yang ada di rumahnya, dan ia pun siap berbagi suka dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa." Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni kaum Ansor, sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, mereka menyintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, yakni orang-orang Muhajirin.
dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan dari apa yang mereka berikan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang terjadi setelah banyak umat Islam yang hatinya dikuasai oleh materi, peradaban yang merusak nilai-nilai persaudaraan merajalela di mana-mana. Yang terjadi setelah itu adalah ketegangan hubungan sosial di antara sesama karena sebab yang sangat sepele. Bahkan ketegangan itu pun terjadi di antara orang-orang yang memiliki hubungan dekat, baik hubungan nasab atau keturunan, perkawinan, persahabatan maupun bertetangga. Sehingga pertikaian merajalela, pertengkaran terjadi di mana-mana, perpecahan meluas dan pemutusan hubungan menjadi-jadi. Kondisi itu menyebabkan hilangnya cinta dan kasih sayang, menimbulkan perpecahan dan gugat-menggugat, lalu memicu timbulnya sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Fenomena semacam itu banyak kita temukan di tengah-tengah masyarakat, bahkan di antara sesama anggota keluarga. Misalnya ada orang yang terlibat pertengkaran kecil dengan saudara kandungnya karena memperebutkan secuil harta. Masalahnya kemudian menjadi pelik dan semakin besar. Para juru runding gagal mendamaikan mereka. Masing-masing ngotot ingin menempuh jalur hukum dan mondar-mandir ke pengadilan hanya untuk melampiaskan dendam kepada saudaranya sendiri, gara-gara segenggam harta atau sejengkal tanah. Bahkan ada orang yang tidak bertegur sapa dengan saudara kandungnya selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus waspada jangan sampai setan berhasil mengadu domba. Jika ada benang yang putus, mari kita sambung kembali dan kita kuatkan ikatannya dengan tali akidah. Jika ada persoalan yang bisa memicu pertengkaran, mari kita selesaikan dengan kepala dingin dan kembali kepada tuntunan agama dan aturan-aturan yang ada. Mari kita taburkan benih-benih kasih sayang dengan mengucapkan salam atau bertegur sapa bila ketemu. Hindari konflik internal yang tidak mendasar, apalagi tidak ada gunanya, karena dampak buruk dari perseteruan dan pemutusan hubungan itu sangatlah besar, baik di dunia ini maupun di akhirat. Rasulullah SAW mengingatkan kita, tu'radu a'malun nasi fi kulli jum'atin marratain, yaumal itsnain wa yaumal khamis, fayughfaru likulli 'abdin mu'minin illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syakhna, fayuqalu utruku awirku hadaini hatta yafi'a. Al-hadits atau kama qala. Amal manusia itu ditunjukkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Lalu orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu akan diampuni dosanya, kecuali orang yang memendam rasa permusuhan dengan saudaranya. Maka Allah berfirman, tinggalkan kedua orang ini sampai mereka berdamai. Begitu besar nilai persaudaraan sesama muslim, sehingga menjadi penentu diampuninya dosa dan juga diterimanya amal. Jika demikian halnya, tidak ada jalan lain kecuali membangun kembali ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah komunitas muslim. Ukhuwah Islamiyah tersebut bisa terbentuk apabila kita memiliki rasa solidaritas, peka terhadap kondisi saudara-saudaranya dan juga keadaan tetangganya, terutama orang-orang yang miskin, lemah, tidak berdaya dan membutuhkan uluran tangan. Maka siapapun yang memiliki kelebihan uang, makanan atau pakaian hendaknya mencari saudara-saudaranya yang membutuhkan bantuan, karena hal itu dapat menciptakan kesetiakawanan, menambah belas kasih dan menghindarkan kesenjangan sosial yang menjadi pemicu permusuhan. Di samping itu, ibadah sosial tersebut akan mendatangkan pahala yang berlimpah, sedangkan orang-orang yang bergelimang harta tetapi tidak memiliki kepekaan sosial, tidak peduli terhadap saudaranya muslim yang menjerit kelaparan, dia adalah pendusta agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika mengingatkan tentang kewajiban membangun ukhuwah Islamiyah, kita tidak boleh melupakan saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah di berbagai belahan dunia. Kita semua berkewajiban memberikan bantuan, dukungan, doa, sumbangan dan pertolongan kepada mereka, lebih-lebih mereka yang tengah berjuang mempertahankan akidah dan juga tanah air mereka, yaitu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya yang ada di wilayah jalur Gaza. Saat ini mereka sedang diserang secara biadab, secara membabi buta oleh Zionis Israel. Oleh karena itu kita terus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina, dan juga sekaligus juga perlindungan dan kemenangan, serta memberikan kepada rakyat Palestina, saudara-saudara kita itu, untuk segera merdeka. Karena di sana ada tanah suci yang dimuliakan, tanah suci ketiga setelah Mekah dan Madinah, yaitu Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Masjidil Aqsa dan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa membantu dengan dukungan, doa, donasi dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan terbebas dari tanggung jawab, sebab kita selalu peduli dengan saudara-saudara kita ketika di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, agar bisa terus istiqomah dalam menjalani ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga suatu saat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengambil nyawa kita, memanggil kita, maka dalam keadaan membawa iman, Islam dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bil malaikati qudsi. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسيوف المختلفة والفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد فلسطين خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر